Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sejenak kita mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya menolong saudara muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wasa'ala makrubin kurbatan fid dunya wasa'allahu alaihi kurbatan fil akhirah. Barang siapa melapangkan orang yang mengalami kesulitan dari satu kesulitan di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari satu kesulitan yang ada di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini, andaikan ada 1000 kesusahan atau 1000 kesulitan dibandingkan satu kesusahan yang ada di akhirat, maka 1000 kesulitan atau kesusahan di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan satu kesulitan yang ada di akhirat. Apalagi sebelum melewati sirat di padang mahsyar yang lamanya 50.000 tahun matahari didekatkan, bagaimana tidak susah, bagaimana tidak sulit kondisi manusia pada saat itu. Maka orang yang sewaktu di dunia sejak kecil hidupnya itu nggak pernah susah, senang terus, bahagia terus. Begitu dia di akhirat, maka kesenangan sewaktu hidup di dunia yang 60-70 tahun itu lupa, seakan-akan nggak pernah senang. Itu belum di neraka itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, man wasa'ala makrubin kurbatan, barang siapa melapangkan orang yang mengalami kesulitan dari satu kesulitan di dunia, yaitu di dunia, was'allahu alaihi kurbatan fil akhirah, maka Allah akan melapangkannya dari satu kesulitan yang ada di akhirat. Seumpama ketika seseorang itu diputus oleh Allah ke neraka, itu sedihnya kira-kira bagaimana ya perasaan atau hati orang yang diputus oleh Allah masuk ke dalam neraka? Tentu dia akan takut, tegang, karena jangankan ke neraka, di padang mahsyar yang dia mengalami 50.000 tahun itu sudah sangat sengsara, tambah lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun ketika dia diputus bahwa dia adalah ahli neraka, tiba-tiba ada orang yang menolong dia, ya Allah,
Tolonglah dia karena sewaktu di dunia dia pernah melapangkan aku ketika aku dalam kesulitan, yaitu ketika aku ini lapar, dia pernah memberi aku ini 1 bungkus nasi padang. Masya Allah. Ketika orang itu mengalami kesulitan lapar, ya lapar nih, tiba-tiba ada orang yang ngasih 1 bungkus nasi padang, yang dikasih seneng nggak? Seneng. Karena perlu diketahui bahwasanya kebanyakan orang ahli surga itu orang-orang miskin. Ingat, kebanyakan orang-orang ahli surga itu orang-orang miskin. Maka kita tidak tahu siapa orang yang kita bantu, mungkin ternyata itulah yang ahli surga. Di saat seseorang itu diputus oleh Allah masuk neraka, bagaimana perasaannya, saking takutnya diputus masuk neraka, tiba-tiba ada orang membela dia, yang akhirnya tidak jadi masuk neraka, dibawa ke surga. Seneng nggak perasaannya? Senang. Ibarat orang itu di dunia nih, ada seseorang kena fitnah, jadi ada penjahat nembak orang tuh mati, nembak orang mati, jedar mati. Kemudian si penjahat lari, lari. Ketika lari ada orang sedang jalan, itu pistolnya dikasihkan orang yang sedang jalan, sehingga orang mengira bahwa yang sedang jalan ini yang menembak orang. Ini namanya jadi kena fitnah nih. Akhirnya dia diputus, setelah disidang akan dipenjara selama 15 tahun. Wah, ini 15 tahun gimana coba, orang udah kena fitnah diputus hukuman selama 15 tahun. Tiba-tiba ada seorang pengacara yang membela dia, yang singkat ceritanya dia akhirnya dibebaskan, tidak jadi dihukum selama 15 tahun di penjara. Seneng nggak kira-kira? Ternyata pengacara itu pernah ditolong sewaktu di tengah jalan mobilnya bannya pecah, ditolong tuh. Nah, namanya pengacara kan balas budi. Itu satu contoh ya, satu contoh, satu kebaikan. Ketika seorang pengacara di tengah jalan mengalami kesulitan, kemudian ada orang yang membantu untuk menambal bannya, ya, ini pengacara kan jadi senang. Nah, ketika orang yang bantu ada masalah, pengacara ini dia bantu. Yang tadinya dia diputus masuk penjara 15 tahun, akhirnya dibebaskan. Ini gambaran nanti di akhirat itu seperti itu. Maka kalau kita ini membantu seseorang yang dalam kesulitan, jadi jangan dianggap itu amalan kecil. Bisa jadi itulah amalan yang diterima oleh Allah, yang ternyata orang yang kita bantu itu adalah ahli surga. Ada orang terlilit utang, nggak bisa bayar, kemudian kita bantu untuk melunasi utangnya, senang nggak? Senang. Akhirnya karena utangnya lunas, ibadahnya khusyuk, zikirnya khusyuk, akhirnya di akhirat ahli surga. Nah, ketika yang pernah orang yang pernah bantu melunasi utangnya, dia diputus oleh Allah masuk ke dalam neraka. Maka yang pernah dia bantu melihat, ya Allah, itu orang pernah nolong saya. Sewaktu di dunia dia pernah melunasi utang saya. Saya ingin membawa dia ke dalam surga, ya Allah. Allah izinkan. Masya Allah. Senang nggak kira-kira? Senang.
Maka kita ini di dunia jangan jadi orang tuh bakhil. Ya, kalau melihat seorang yang dalam kesulitan, kalau sekiranya orang tuh mogok motornya di jalan karena kehabisan bensin, ya kita deketin, jangan cuek. Insyaallah mungkin itulah amalan yang kita terima. Kebetulan yang mogok itu seorang ustadz yang mau ngajar ngaji, ya karena kita pernah ngalamin pulang ngajar privat, motornya bahan bakarnya beak habis. Ya, untuk beli bensin ora ono, nggak ada, karena yang privat nggak pengertian. Ini pernah ngalamin nih. Untung aja ada orang lain nolong, ya orang lain nolong, masya Allah. Nah itulah mungkin yang nolong itu yang mungkin asbab diterima oleh Allah. Kalau andaikan nanti di akhirat sumpama saya masuk surga, saya ingat itu orangnya, masya Allah. Ini satu contoh ya. Jadi kalau atau mungkin orang bukan kehabisan bensin tapi mogok, kita bantu dengan apa nih? Step ya, betul. Step namanya ya. Di step. Wah, nih Pak dilihat tahu di step. Nah, ini saya pernah juga ya mogok di mana? Di Jalan Soekarno Hatta. Ya ada orang pemuda pakai motor cross. Tahu gitu, dibantunya sampai didekatkannya di mana? Bengkel. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi banyaklah. Jadi kesempatan untuk menghilangkan kesulitan saudara muslim itu banyak. Jadi kita jangan menganggap itu amalan kecil. Mungkin disitulah amalan yang diterima oleh Allah. Maka di sekitar kita diperhatikan. Ya mungkin ada tetangga yang lapar, nah kita kasih nasi bungkus padang. Kalau uang kita nggak punya, paling tidak kita masak, lebihkan, dibagi ke tetangga. Jangan masak ayam panggang, ya ayam gulai, baunya sampai tetangga, nah nggak berbagi, ini malah menyakitkan. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang yang dia kenyang sedangkan tetangganya lapar. Nggak sempurna imannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, penting itu baru satu kesulitannya, yang entah itu melunasi utangnya, memberi makan, atau menolong orang ketika motornya mogok di tengah jalan atau kehabisan bensin. Masih banyak lagi. Yang penting ya itu amalan yang kelihatannya kecil, tapi mungkin asbab amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seandainya kita di akhirat mengalami kesulitan, entah itu mengalami kepanasan ketika di padang mahsyar, ada orang yang nolong kita sehingga kita ikut mendapat yup-yupan. Jadi dingin. Oh, terima kasih Pak. Kamu kenal sama saya? Oh iya Bapak pernah ini ya nolong waktu saya kehabisan bensin. Iya Pak, betul. Terima kasih ya. Saya jadi tidak kepanasan. Masya Allah, senangnya luar biasa. Ini kata Nabi nih, ya, man wasa'ala makrubin kurbatan fid dunya wasallallahu alaihi kurbatan fil akhirah. Barang siapa melapangkan orang yang mengalami kesulitan dari satu kesulitan di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari satu kesulitan di akhirat. Kemudian kelanjutan hadisnya, wa man satara aurata muslimin fid dunya satallahu auratahu fil akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat.
Jadi kalau kita melihat ada orang berbuat buruk, kita tutupi keburukannya. Jangan diberitakan atau diceritakan keburukannya. Kalau ada orang berbuat maksiat dan kita tahu, ya, ini jangan kita ceritakan, kepada orang lain. Kalau kita menutupi keburukan orang, maka nanti di akhirat ketika setiap orang catat amalnya dibuka, gimana surat Al-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasa, gimana awalnya, idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Jadi apa yang pernah kita lakukan di dunia, ya, itu bumi akan bercerita. Bayangkan, bumi itu yang akan bercerita. Kamu telah melakukan ini, ya, nggak bisa kita ngelak. Nggak pernah, Pak. Nggak bisa. Bumi yang cerita. Walaupun cuma ngintip sedikit, itu bumi yang cerita. Kamu ngintip, ya. Ya, pada tahun ini jam sekian, hari sekian. Nah, ini datanya ada. Masya Allah. Itu sudah keburukan kita diceritakan oleh bumi, disaksikan oleh miliaran manusia. Sampai orang tuh saking malunya disaksikan oleh miliaran manusia, itu sampai daging wajah itu rontok, tinggal tulangnya, saking malunya. Orang di dunia kalau saking malunya paling wajahnya merah, betul. Tapi kalau di akhirat saking malunya, ya, selama ini dikira tuh ahli ibadah, tibanya suka ngintip juga, sumpama, ya toh, kan malu, betul nggak? Apalagi orang yang terkenal itu justru malahnya lebih-lebih. Maka betul kata Nabi, orang yang paling aman tuh yang tidak terkenal. Kalau terkenal sudah dia nanti dibuka keburukannya, orang pada kenal, wah ternyata ya, followernya banyak sekali, ternyata ada keburukannya, suka ngintip dia ini. Coba, itu saking malunya wajah, daging wajah itu rontok, tinggal tulangnya. Akan tetapi sewaktu di dunia dia suka menutupi keburukan orang, nah di akhirat ketika dia dibuka itu catat amalnya dihapus oleh Allah. Masya Allah. Bumi tadinya mau cerita tuh bumi, si anu, ya, pernah ngintip tahun ini, bulan ini, hari ini, jam ini. Tiba-tiba buminya dilupakan oleh Allah, nggak cerita. Seneng nggak kira-kira? Seneng, karena berdebar. Coba, seluruh catatan kita itu mulai usia balik sampai akhir hayat itu diperlihatkan semua. Di saat pada apa itu cerita yang jeleknya, kan kita udah takut tuh, berdebar. Waduh. Gimana nih, nanti orang pada tahu kalau selama ini saya suka ngintip nih. Ini contoh kecil aja, contoh kecil. Itu tiba-tiba bumi lupa. Siapa yang melupakan? Allah. Maka penting nih, jangan suka membuka keburukan orang. Nanti Allah tutupi keburukan kita, insya Allah. Nah, yang terakhir, wallahu fi aunil mar'i makana fi auni akhih. Dan Allah selalu menolong seseorang selama ia mau menolong saudara muslim. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita sering-sering menolong orang. Sejauh mana kita banyak menolong orang, sejauh itu juga Allah akan banyak menolong kita. Jadi kalau kita menolong orang itu pada hakikatnya kembali kepada diri kita.
Orang nggak bisa ngaji, ditolongi ajarin supaya bisa ngaji. Itu menolong. Ya, maka ketika Kiai saya menjelaskan hadis ini, beliau bercerita. Di Pakistan ada seorang dai namanya Bai Quraisy, seorang dai yang mengajak orang selalu dalam kebaikan-kebaikan. Tapi dapat ujian anaknya sendiri itu nakalnya luar biasa. Maka orang-orang pada ngomongin, "Syekh, kamu memikirkan orang lain supaya jadi baik, anakmu itu loh malah nakal badung, nggak nyambung, ngajak orang lain dalam kebaikan, tapi anakmu sendiri nggak baik." Maka Bai Quraisy ini menangis ketika mendengar omongan orang-orang seperti dia, menangis. Malam itu doa, "Ya Allah, saya ini niatnya menolong orang untuk baik, sedangkan aku mendengar hadis Nabi, kalau orang itu menolong saudara muslim, maka Allah akan menolongnya." Ya, maka dia yakin nggak mungkin kalau anak saya itu nakal, itu nggak mungkin. Karena saya memikirkan orang lain untuk jadi baik, mesti anak saya pasti akan baik. Maka ternyata benar. Karena Bai Quraisy ini hari-hari memikirkan orang lain untuk jadi baik, sehingga anaknya yang tadi badung, Allah jadikan anaknya pun baik. Ini penting nih. Ya. Ini hadis yang mungkin kita jarang dengar. Ya. Jadi anak kita supaya mau ngaji, anak kita mau soleh, anak kita ini mau taat, itu kembali kepada diri kita. Kalau kita menolong orang lain, memikirkan orang lain untuk jadi baik, maka yang pertama kali diperbagi adalah anak kita. Maka lihat kehidupan anak-anak para kiai. Saya ini pernah sekelas ya dengan anaknya kiai. Sejak kecil usia SD, karena saya masuk SMA, dia SD. Tapi satu kelas, satu angkatan. Ya namanya anak kiai, belajar kan bebas. Ustadznya nggak berani nyuruh baca kitab. Mana ustadznya berani anak kiai? Ya, bisanya kecilnya main motor, kejar-kejaran. Tapi anehnya, begitu kelas 5, tiba-tiba ketika disuruh pamannya baca kitab, seketika langsung bisa baca kitab. Sekarang jadi ulama besar, namanya Gus Susu. Ini satu contoh ya. Jadi kalau bapaknya betul-betul ikhlas memikirkan umat supaya orang itu jadi baik, maka anaknya mesti baik. Ini penting nih. Jadi kalau kita ini betul-betul ikhlas memikirkan orang-orang supaya yang belum ke masjid, supaya ke masjid, ini justru kita yang paling istiqomah ke masjid. Memikirkan anak-anak supaya mau ngaji, ya. Mereka mau ngaji atau tidak tuh ya bukan hak kita, itu urusan siapa? Allah. Ya, itu haknya Allah, dapat hidayah atau tidak. Tapi kewajiban kita adalah dai, yaitu mengajak orang lain untuk menjadi baik. Kalau hari-hari kita memikirkan anak-anak yang tidak bisa ngaji supaya bisa ngaji, ya, yang tidak ke masjid supaya ke masjid, yang tidak sholat supaya sholat, justru kita dan anak-anak kita inilah yang akan diperbagi oleh Allah. Percaya atau tidak ya, mesti orang yang hari-hari memikirkan umat, justru keluarganya, keturunannya akan diperbaiki oleh Allah. Seperti anak kiai tadi, kelihatannya nakal awalnya, tapi karena kiainya hari-hari memikirkan umat, menolong umat supaya baik, anaknya yang diperbaiki oleh Allah. Ini penting, insyaallah ya. Kita ini harus senantiasa menolong orang lain. Kalau enggak dengan agama, dengan ilmu, ya dengan harta. Bagaimana?
Insyaallah ya, termasuk membiayain orang yang mondok di pesantren, nah itu termasuk juga ya, namanya menolong saudara muslim yang dia tidak punya biaya, dia biayain ya, nanti anaknya ya soleh. Saya ini pertama kali ke Bandung ini nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa, hanya saja punya kenalan orang Padang yang namanya Pak Rijal. Dia membantu ekonomi saya, dia bikinkan kue, suruh jual di pasar Cimol. Anak-anaknya tiba-tiba ya mau mondok di pesantren Temboro, tiga-tiganya sekarang jadi hafiz Al-Quran. Coba ya, tiga-tiganya loh. Padahal ini seorang pedagang biasa, bukan ulama. Ini satu contoh ya, satu contoh ketika orang itu memikirkan menolong orang lain ya. Ini yang dipikirkan adalah santri, maka anaknya pun Allah jadikan santri, walaupun dia seorang pedagang bukan ulama. Tapi anehnya tiba-tibanya anaknya tadi sekolah pengen ke Temboro. Wah, saya ingin ke Temboro. Akhirnya sekarang coba ya, yang cewek itu juara terus, yang cewek itu juara 1 terus di pondok pesantren ya, sudah hafiz Al-Quran. Masya Allah, ini pelajaran ya, pelajaran buat kita. Pentingnya kita ini senantiasa menolong orang, insya Allah. Maka ini janji Nabi ya, janji Nabi itu tidak pernah bohong. Selama kita memikirkan orang ya, nggak perlu anak kecil dibawa ke masjid, itu anak kecil nggak perlu. Anak kecil kalau di bawah 7 tahun itu sama ibunya. Anak kecil di bawah 7 tahun itu sama ibunya. Kalau sudah 7 tahun ke atas, sudah mumayyiz, sudah bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, baru ya bisa dibawa ke masjid. Kalau masih kecil, wah, dengan tujuan supaya anak terbiasa, nggak perlu ya. Yang penting bapaknya aja rajin ke masjid, memikirkan orang ke masjid dengan sendirinya. Walaupun anak kita badung, nanti lama-lama ahli masjid. Bukan anaknya yang disuruh ke masjid, bapaknya di rumah. Nanti anaknya menginjak SMP, sudah meninggalkan masjid. Mana coba anak-anak sekarang? Betul nggak? Bapaknya di rumah, anaknya suruh ke masjid, nanti menginjak SMP, sudah tinggal bekas-bekasnya aja. Pernah ngaji, pernah ngatam Al-Quran, ketika SMP sudah tahu namanya pacaran. Tapi kalau ayahnya yang ahli masjid memikirkan orang supaya ke masjid, walaupun tadi anaknya badung, itu insya Allah dengan sendirinya anak itu akan menjadi ahli masjid. Itulah yang kata Nabi, al-waladu sirru abihi, anak itu membuka rahasia ayahnya. Ini kata Nabi, anak itu membuka rahasia ayahnya. Kalau bapaknya singa, itu mesti anaknya singa. Bapaknya domba, anaknya itu domba. Ada nggak singa melahirkan ayam? Belum ada. Pernah dengar nggak Pak Firman? Singa melahirkan ayam? Nggak ada. Singa yang melahirkan singa. Kita mau jadi singa atau jadi ayam? Ayo, jadilah kita ini seperti singa. Nanti anaknya pun singa, walaupun kecilnya itu berbaur dengan domba, tapi nanti tampak aslinya kalau dia adalah seorang singa. Ini kalau bapaknya rajin ibadah, sergap ke masjid, yasinan ikut, taklim ikut, istighosah ikut, tahajudnya getul ya, sholat malamnya nggak pernah tinggal. Nanti anaknya dengan sendirinya, walaupun kelihatannya dia nakal, dengan sendirinya nggak perlu pusing-pusing. Ya gimana anak saya, nggak perlu. Nanti dengan sendirinya dia akan berubah. Itulah kata Nabi, kalau kita ini betul-betul soleh, maka keluarga kita akan diperbaiki oleh Allah. Kemudian termasuk tadi, kalau kita menolong orang lain untuk jadi baik,
maka anak-anak kita yang akan diperbaiki oleh Allah. Insya Allah ya. Ya termasuk memikirkan umat tuh ya memikirkan bagaimana yang tidak taklim supaya taklim, yang sudah taklim tapi tidur memikirkan supaya melek itu dipikirkan. Insya Allah ya. Nah, nanti dengan sendirinya anak-anak kita, cucu-cucu kita akan senang dengan yang namanya taklim. Bagaimana? Insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.